Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Nggak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Halo guys, Sabik di sini, dan sebelum mulai ceritanya, gue mau ngumumin nih kalau Mimin sekarang ngadain giveaway. Mimin mau giveaway satu buah HP baru saat nanti udah menyentuh 50.000 subscriber. Untuk ikut atau berpartisipasi ada beberapa syaratnya nih, tapi simple banget. Syarat dan ketentuannya kalian bisa lihat nih di Instagram Mimin. Instagram Mimin tuh nih, Mimin tulis nih HP Sabik 12, atau kalian bisa lihat aja nih di link di deskripsi, udah Mimin cantumin di bawah. Di Instagram Mimin itu ada postingan dengan logo cerita manhwa. Nah, di sana kalian bisa lihat tuh syarat dan ketentuannya. Gak susah kok, syaratnya simple banget. Gak pakai ribet, gak pakai susah. 2 menit selesai. Pemenangnya akan Mimin umumin saat udah menyentuh 50.000 subscriber. Tunggu apa lagi? Makanya yuk, buruan subscribe biar cepet-cepet giveaway-nya. Nanti bakal ada giveaway terus kok, tenang aja. Oke, segitu aja, kita lanjut ke ceritanya. Hah, kau benar-benar bisa memotong meridian salah satu lenganku. Hampir aja. Hampir orang tua ini mati. Sayang sekali. Emang layak menjadi kultivator surgawi tingkat 8. Bisa menghindari serangan di udara. Bocah sialan. Beraninya kau melukai lengan orang tua ini. Orang tua ini akan memberimu pelajaran. Kita lihat nih, si Weite langsung maju dan serangannya hampir mengenai Suchen. Serangannya hampir mengenai Suchen. Hah, apa menurutmu senjataku cuma pedang ini, ha? Apa? Di mana? Terus si Suchen langsung kabur nih. Maaf, aku benar-benar hanya mempunyai pedang ini. Sama tinggal Jenderal Yuichi. Itu saja untuk hari ini. Di masa depan kita akan bertarung lagi. Sial, orang tua ini telah ditipu. Hei, jangan kabur, bocah. Kita lihat nih, muncul nih seperti semacam air atau es yang menghalangi si jenderal. Suchen, orang tua ini tidak akan pernah melepaskanmu. Suchen berenang. Dia berenang, terus tiba-tiba kok muntah? Suchen berkata nih, ini terlalu berbahaya. Untungnya aku melarikan diri dengan cepat. Kalau tidak, kali ini akan gawat. Terana surgawi tingkat 8 benar-benar sulit untuk dihadapi. Hah, itu nggak benar. Oh iya, sistem berkata nih, bukankah ini istana peri rubah? Suchen, kita belum melarikan diri. Kita masih berada di istana. Hehe. Tempat yang paling berbahaya adalah tempat yang paling aman. Chu Tianming dan Yuichi Weite pasti mencariku di kota sekarang. Mereka nggak akan pernah membayangkan kalau aku sama sekali tidak meninggalkan istana. Apakah ini yang disebut gelap di bawah terang yang melegenda itu? Suci merespon nih, itu benar. Kau masih harus banyak belajar dariku. Dalam hal melarikan diri, tuan muda ini adalah ahlinya. Hei, kenapa kau begitu bangga jika soal melarikan diri? Sucun membalas nih, karena Pak Tua Chu Tianming ini berani melakukan sesuatu padaku, maka aku akan melakukan sesuatu juga pada selirnya. Aku datang, rubah, keluar, dan layani tuanmu. Suchen, Foxy berkata nih, kau tidak melarikan diri. Aku sangat mencemaskanmu. Suchen merespon nih, kau sangat mencemaskanku. Aku kira kau mengharapkanku melarikan diri dan gak pernah kembali lagi. Foxy menjawab, aku sekarang adalah hewan peliharaan tuan. Wajar jika aku khawatir dengan tuan. Terlebih lagi, hari ini Master Yuichi Weite yang merupakan kultivator tingkat ke-8 alam surgawi telah kalah oleh tuan yang hanya berada di alam bumi. Sungguh menakjubkan. Aku telah sepenuhnya ditaklukkan oleh tuan. Hahaha. Cuma alam surga tingkat 8 belaka. Ketika aku lebih kuat, aku bisa membunuhnya dengan mudah. Aku yakin tuan pasti bisa melakukannya. Oh ya, ngomong-ngomong, bagaimana caranya agar aku bisa meningkatkan kultivasiku lagi? Aku sudah berada di alam bumi tingkat ke-10 dan poin keterampilan hanya bisa meningkatkan kekuatan, tetapi tidak bisa untuk meningkatkan ranah. Aku harus memikirkan cara. Dalam hati si Foxy, tuan yang sedang serius sungguh mempesona. Selirhu, apakah klan rubahmu memiliki metode latihan yang kuat? Klan rubah kami memiliki dua aliran utama, aliran ilusi dan aliran fisik. Saudariku aliran ilusi dan aku aliran fisik. Metode inti dari aliran fisik disebut 100 pertempuran yang merupakan metode latihan tingkat surga. Hah? Tingkat surga? Beritahu aku seberapa kuat
teknik 100 pertempuran ini. Teknik 100 pertempuran adalah teknik bertarung teratas dari klan rubah. Setelah disempurnakan, potensi pertarungan fisik akan ditingkatkan secara ekstrim. Nggak hanya kecepatan yang meningkat, tetapi setiap bagian tubuh bisa menjadi sangat keras dan memiliki kekuatan penghancur yang sangat kuat. Tunggu sebentar. Kau baru aja mengatakan bahwa setiap bagian tubuh akan menjadi sangat keras. Setiap bagian? Hah? Ada apa, Tuan? Nggak ada. Aku hanya sedang memikirkan hal-hal yang menyenangkan. Cepat, ajari aku teknik 100 pertempuran. Si Fox Chi berkata nih. Baik, Tuan. Rumusnya adalah... Oh, iya, aku mengerti. Dalam hati Suchen, aku memiliki 1 juta poin keterampilan. Selama aku bisa mempelajarinya, aku akan langsung mencapai puncak. Idih. Terus gimana? Apakah keras? Tuan, ini sangat keras. Jangan bergerak lagi, itu sangat menyakitkan. Hehehe. Bahkan bulu kaki menjadi sangat keras. Teknik 100 pertempuran ini benar-benar metode latihan tingkat atas. Foxy berkata, Tuan, kau telah menusuk tanganku sampai seperti ini. Suchen merespon nih, aku akan memberimu kompensasi nanti. Sekarang, aku telah mempelajari teknik 100 pertempuran yang cepat dan keras. Sudah saatnya untuk bertarung dengan Yuichi Waite lagi. Nah, sekarang kita pergi nih ke ruang belajar Istana Kekaisaran. Seseorang berkata nih, seseorang berkata ternyata itu adalah Chu Tianming, sekelompok sampah. Masih belum menemukan Suchen. Si pangeran menjawab nih, mungkin dia sudah melarikan diri dari negara kita. Tianming membalas, tutup mulutmu yang bau itu. Jika Suchen melarikan diri dari Chu, bagaimana aku bisa mendapatkan rahasianya? Rahasia itu harus kudapatkan. Iya, Suchen pasti masih berada di kerajaan Chu. Dan ayah kaisar juga pasti bisa mendapatkan rahasianya. Lalu tiba-tiba ada yang muncul dan berkata nih, Yang mulia, ada berita tentang Suchen. Cepat, katakan. Orang si pengintai mengatakan nih, Suchen mengeluarkan tantangan kepada Jenderal Yuchi dan meminta Jenderal Yuchi untuk bertarung dengannya di gerbang Meridian besok siang. Hah? Tantangan? Suchen berani secara terang-terangan menantang Jenderal Yuchi. Hahaha. Kita nggak perlu khawatir jika kita nggak dapat menemukan anak ini. Tanpa diduga, dia benar-benar putus asa dan memutuskan untuk keluar. Sungguh disayangkan. Tapi si pangeran langsung ditampar. Dasar bodoh. Hah? Ayah kau? Anak bodoh. Suchen mampu memukul Yuichi Waite dengan basis kultivasi alam bumi dan juga berhasil melarikan diri. Sekarang dia berani menantang di depan publik. Itu berarti dia memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan Yuichi Waite. Si pangeran merespon nih, mengalahkan Jenderal Yuchi? Bagaimana mungkin? Baru beberapa hari. Bagaimana bisa kekuatannya meningkat begitu cepat? Si pengintai berkata nih, jangan lupa pangeran, Suchen punya rahasia besar. Yang mulia, kita harus merencanakan sesuatu untuk kedepannya. Jika Suchen benar-benar mengalahkan Jenderal Yuchi, maka tidak akan ada seorang pun di kerajaan Chu yang bisa menghentikannya. Hesong, segera pergi ke Gunung Chiuyin dan minta Tuan Hantu keluar. Si pengintai bertanya nih, Tuan Hantu? Yang mulia, kita harus membayar harga yang mahal untuk meminta Tuan Hantu mengambil tindakan. Tianming merespon, nggak perlu berdebat lagi, Suchen harus mati. Selain itu, selama aku bisa mendapatkan rahasia besar Suchen itu, maka ini sepadan dengan harganya. Plan ini mengerti, plan ini akan pergi ke Gunung Chiuyin. Si pangeran berkata, Ayah, siapa itu Tuan Hantu? Apa bisa dia mengalahkan Suchen? Tianming membalas, kau nggak perlu tahu apa-apa. Yang harus kau tahu, hanyalah kultivasi Tuan Hantu telah melampaui alam surga. Melampaui alam surga? Hebat, Suchen sudah dipastikan akan mati. Dalam hati Chu Tianming, setiap kali aku meminta Tuan Hantu untuk mengambil tindakan, selain berbagai harta, tumbal segar juga perlu disajikan. Jika Tuan Hantu tidak puas dengan tumbal biasa, aku hanya bisa memberikan idiot ini padanya. Lalu sekarang si Lalu sekarang si Suchen kembali nih. Aku kembali, balik nih ke aula Tancing. Guru, Tuan, Xiaoran berkata nih, Tuan, apa kau baik-baik aja? Pelayan ini sangat khawatir. Wang Chan juga berkata nih, Guru, kenapa kau secara terang-terangan menantang Yuichi Waite? Yuichi Waite telah pulih dari cederanya, jadi nggak baik jika menantangnya sekarang. Apa menurutmu tua muda ini akan kalah melawan Yuichi Waite? Ini Suchen melanjutkan nih, jangan khawatir, karena aku berani menantangnya, maka sudah pasti aku akan menang. Wang Chan berkata, apa? Kekuatan guru meningkat lagi? Seperti yang diharapkan dari seorang guru. Meningkatkan kekuatan sesederhana meminum air. Murid ini sungguh kagum. Emang nih penjilat handal, so. Suchen berkata, baiklah, berhenti memujiku. Besok akan menjadi pertempuran yang melelahkan. Aku harus mengisi ulang energiku. Suchen, kapan kau kembali? Aku pikir kau udah mati. Aduh. Suchen berkata nih, oh, kau peduli padaku, tapi mulutmu sangat tajam. Hey, Yanran, aku sudah melatih gaya baru. Apa kau ingin melihatnya? Yanran membalas, siapa takut? Oke, Suchen berkata nih, oke, ayo pergi. Aku ingin tahu yang mana yang lebih keras, nada bicaramu atau teknik baruku. Hah, benarkah? Aku nggak percaya. Lalu sekarang nih, ini udah keesokan harinya nih. Keesokan harinya orang-orang mulai berkumpul. Ada Tianming, ada si Fox, ada si pangeran, dan juga
ada si Waiter yang menunggu di tengah nih. Seseorang berkata, Suchen berani menantang Jenderal Yuchi secara terang-terangan. Apa dia pikir dia memiliki kesempatan untuk menang? Menurut pendapatku, Suchen tahu bahwa dia nggak bisa bersembunyi. Jadi dia hanya bisa menggunakan metode tantangan publik untuk mendapatkan kesempatan. Nah nih, mereka bertiga tuh percuma aja. Lihatlah aura membunuhnya Jenderal Yuchi. Iya, dia pasti tidak akan menunjukkan belas kasihan. Suchen akan mati jika dia berani datang. Si Xiaoran berkata, sudah lewat tengah hari, kenapa Tuan belum juga datang? Latihan apa yang didiskusikan Master dengan Chuyanran? Apakah emang begitu lama? Menghabiskan waktu sehari semalam. Wang Chan membalas nih, seperti yang diharapkan dari guru. Teknik baru ini begitu tahan lama. Murid ini sungguh kagum serta cemburu dibuatnya. Ya, Xiaoran berkata nih, Tuan gak ada di sini sekarang, jadi kau gak perlu berlebihan menyanjungnya. Wang Chan membalas, kau tahu apa? Tingkat sanjungan tertinggi adalah melakukannya, terlepas dari apakah orang yang disanjung hadir atau enggak. Dan juga, kau harus melakukannya dengan ketulusan, perasaan yang benar, dan cinta sejati. Ini seorang pria sejati. Guru adalah yang pertama di dunia. Aku belum pernah melihatnya dalam 8 kehidupan. Tahan hingga 19 ronde dalam semalam. Waduh. Si pangeran berkata nih, ayah, waktu telah berlalu dan Suchen belum juga datang. Apa dia nggak berani datang? Si Tianming berkata nih, Suchen memiliki karakter yang sombong dan liar. Dia pasti akan datang. Tunggu aja. Dalam hati Chu Tianming, dia harus datang. Dia juga harus mati. Dia harus mati di depan mataku. Jadi aku bisa yakin. Dalam hati Fox Chi, tuanku tidak sombong. Sebaliknya, itu merupakan kepercayaan diri. Lalu akhirnya datang nih. Oh, apa kau sedang terburu-buru? Hah? Itu kenapa? Apa aku terlambat? Maafkan aku. Lihatlah wajahmu. Kau melihatku seolah-olah aku berutang uang padamu. Dia beneran datang. Si pangeran berkata, ayah kaisar, lihat kaki Suchen gemetaran. Anak ini pasti ketakutan. Dalam hati Fox Chi, bukankah tuan istirahat tadi malam? Xiaoran berkata, kondisi tuan gak bagus. Apa karena teknik barunya terlalu berkembang? Wang Chan menambahkan, sepertinya pertarungannya tadi malam sangat sengit. Tetapi dengan kekuatan kultivasinya dan ambisi guru, bahkan jika dia nggak memiliki istirahat yang baik, dia pasti akan menang. Dalam hati Suchen, aku sudah meremehkan potensi Chuyanran. Aku pikir dengan melatih teknik baru, aku bisa mendominasinya. Akan tetapi, aku tidak menyangka jika aku diperas olehnya selama sehari semalam. Aku belum pernah melihat Chuyanran begitu kuat sebelumnya. Mungkinkah jika aku menjadi kuat, maka dia otomatis akan bertambah kuat? Si Yuchi berkata nih, Suchen, tidak aku sangka kau benar-benar datang. Inilah seorang pria. Nah, orang tua ini berpikir, kau begitu berani mengambil inisiatif untuk menantangku karena kau sudah menerobos alam surga. Apakah kau udah bosan hidup? Cukup omong kosongnya. Ayo, mulai sekarang. Setelah pertarungan ini, aku harus segera istirahat. Aduh, punggungku terasa sakit karena kelelahan. Dasar sombong. Jangan kira kau bisa kabur untuk kedua kalinya. Kau akan mati di bawah tangan besi orang tua ini hari ini. Suchen berkata nih, aku nggak bisa berurusan dengan Chuyanran dengan teknik baru ini. Dan aku nggak percaya itu juga nggak bisa berurusan denganmu. Penguatan 100 pertempuran. Kita lihat nih, mereka berdua beradu serangan nih, beradu tinju. Bam! Dan mereka berdua terhempas mundur. Sama-sama terhempas nih. Apa? Kau sungguh memblokir tangan besi orang tua ini? Tunggu dulu. Sepertinya aku masih sangat tangguh. Akhirnya aku mendapatkan kembali kepercayaan diriku yang hilang karena Chuyanran. Bagaimana mungkin dia bisa menyamai kekuatan orang tua ini? Ini semua pasti kebetulan aja. Aku ingin lihat berapa kali lagi kau bisa menahan pukulanku. Kebetulan atau enggak, kau akan langsung tahu. Tinju, kaki. Aku nggak percaya kepalamu begitu keras. Kita lihat nih, mereka beradu pukulan, tendangan, bahkan beradu kepala. Set. Mereka beradu terus-terusan nih. Hei, apakah aku bermimpi? Suchen dan Yuchi Waiter yang berada di lapisan ke-8 alam surga benar-benar imbang. Bukankah dikatakan bahwa perbedaan antara ranah itu seperti perbedaan antara langit dan bumi? Sejak kapan alam bumi dan alam surga bisa bertarung seimbang? Apakah Suchen yang terlalu kuat atau Yuchi Waiter yang kekuatannya menurun karena faktor usia? Melihat itu, mereka kaget nih. Itu pasti karena rahasia besar Suchen yang membuatnya jauh lebih kuat hanya dalam beberapa hari. Dia harus mati. Rahasianya harus menjadi milikku. Sekelompok orang bodoh. Jika itu guru, bukankah itu normal? Aku tidak terkejut Tuan telah berkembang sampai titik ini. Kalau begitu ada harapan untuk balas dendamku. Hanya dialah yang pantas menjadi tuanku. Aku nggak memilih orang yang salah. Kita melihat nih, mereka berdua terus beradu serangan. Sial. Bukan kebetulan anak ini emang memiliki kekuatan untuk bersaing dengan orang tua ini. Aku sangat kuat. Jika aku berada di alam surga, maka aku adalah seorang yang nggak terkalahkan di seluruh perbatasan selatan. Yuchi membalasnya nih, Suchen, orang tua ini sudah meremehkanmu. Kau sama sekali bukanlah sampah seperti yang dirumorkan orang-orang. Dengan basis kultivasimu itu, kau bahkan bisa sebanding dengan orang tua ini. Kau adalah seorang jenius yang tidak tertandingi. Apa?
Jenderal Yuji memujiku. Apa kau akan mengakui kekalahanmu? Orang tua ini telah mengalami ratusan pertempuran sepanjang hidupnya. Aku selalu siap mati dalam pertempuran. Aku nggak akan pernah mengaku kalah. Orang tua ini sudah memujimu. Itu karena kau layak mati oleh jurus terkuat yang dimiliki oleh orang tua ini. Dunia hanya tahu bahwa orang tua ini bertarung dengan sepasang tangan besi. Tapi yang tidak mereka ketahui adalah bahwa senjata yang terkuat milik orang tua ini adalah pisau. Kau telah mendapatkan rasa hormat dariku. Hari ini orang tua ini akan menggunakan pedang untuk bertarung denganmu. Aku Suchen merasa terhormat mendapatkan kehormatan dari Jenderal Yuji. Karena itu, izinkan aku menerima serangan terkuat dari kultivator tingkat 8 alam surga. Lalu Suchen menggunakan pedang yang didapat tuh. Pedang fish intestine kalau nggak salah ya. Kita melihat nih, si Jenderal pun langsung maju. Suchen, hati-hati. Terimalah serangan terkuat orang tua ini. Ayo, maju! Mereka berdua beradu serangan nih. Dan kita melihat yang mulai retak adalah pedang dari si Jenderal. Dan akhirnya pedangnya hancur. Dan senjata Suchen berhasil tembus nih dan berhasil menyerangnya. Pedangmu, Pak Tua, apa sekarang kau mengerti? Terima kasih atas kebaikanmu barusan. Kalau kau tidak mengendalikan pedang terbangmu untuk menaikkannya setengah inci aja, aku khawatir itu akan menembus jantungku. Penglihatanmu sungguh tajam. Aku menyerah. Hah? Suchen menang. Dengan basis kultivasi alam bumi, dia bisa mengalahkan lapisan ke-8 alam surga. Jika di masa depan Suchen menerobos alam surga, maka tidak ada seorang pun di seluruh perbatasan selatan yang mampu mengalahkannya. Hei, berhenti memanggilnya Suchen. Apa kalian ingin mati? Dia adalah Tuan Su yang terhormat. Yang kiri bawah nih yang megang kipas nih menambahkan, saya pikir dia seharusnya dipanggil yang mulia. Lagi pula, dia adalah seorang pangeran. Dalam hati si Foxy, Tuan sungguh kuat. Dengan adanya Tuan, aku dan saudara perempuanku pasti bisa kembali ke Gunung Changmang. Si pangeran berkata, Ayah, Kaisar, Suchen benar-benar menang. Apa yang harus kita lakukan? Akankah dia akan menyerang kita langsung? Diamlah, dasar bodoh. Sebelum Haesong mengundang Tuan Hantu, dia harus berada di sini. Si pangeran melanjutkan, apa benar kita masih punya Tuan Hantu? Tuan Hantu merupakan eksistensi yang melampaui alam surga. Ketika Tuan Hantu datang, Suchen pasti akan mati. Dalam hati Chu Tianming, idiot yang tidak kompeten ini. Jika Suchen ingin mengambil keuntungan dari masalah ini, aku akan memberikan idiot ini untuk memuaskan Suchen. Gak masalah jika dia mati. Bagaimanapun, yang diinginkan Tuan Hantu hanyalah tubuh. Suchen berkata nih, Jenderal Yuji, jangan berkecil hati. Karena senjataku, aku berhasil mengalahkan Jenderal Yuji dengan setengah usaha. Tapi dalam hal kekuatan murni, aku bukanlah tandingan Jenderal Yuji. Gak kalah ya kalah. Orang tua ini tidak akan membantahnya. Kau tidak membunuhku. Apa yang kau inginkan dari orang tua ini? Lalu si Suchen melempar sesuatu nih. Ini adalah pil pemulih tingkat tinggi. Apa maksudnya ini? Alasan kenapa aku tidak membunuh Jenderal Yuji adalah karena aku tahu Jenderal Yuji merupakan pilar negara. Bahkan kalau kau ingin mati, maka itu haruslah mati di medan perang. Sangat disayangkan jika mati dalam duel seperti itu karena masalah sepele. Tidak hanya tidak membunuh orang tua ini, tetapi paham akan perasaan orang tua ini. Tuan Su, setelah dikalahkan olehmu, orang tua ini akhirnya mengerti di masa depan jika Tuan Su butuh bantuanku, aku dengan senang hati akan membantu Tuan Su. Suchen merespon, Jenderal Yuji tenang aja, pulihkan lukamu sesegera mungkin. Negara ini masih membutuhkanmu. Jenderal Yuji berkata, baiklah, orang tua ini akan kembali ke berbatasan. Tuan Su, sampai jumpa. Dalam hati Suchen, sukses besar. Tuan muda ini telah menaklukkan seorang kultivator alam surgawi lainnya. Dan dia ahli dalam berperang yang pasti akan berguna untukku di masa depan. Lalu orang-orang mulai berkumpul nih, mengerumuni Suchen. Orang-orang berkata, saya sudah lama melihat bahwa Tuan Su bukanlah apa-apa dalam hal kultivasi. Tetapi dia berubah menjadi naga ketika dia menghadapi situasi. Selamat kepada Tuan Su, dengan basis kultivasi alam bumi, bisa mengalahkan kultivator tingkat 8 alam surga. Tuan Su sungguh seorang sarjana nasional yang tidak terkalahkan. Tuan Su, apakah Anda lelah karena pertempuran? Kebetulan kedua putriku sangat pandai dalam hal pemulihan. Saya menantikan kedatangan Tuan Su ke rumah sederhana saya. Ketika Anda punya waktu, jangan ragu untuk berbagi pengalaman dengan saya. Ya, baiklah. Dalam hati Suchen, orang-orang ini, mereka sangat pandai memuji. Chu Tianming berkata nih, merupakan berkah besar dari surga untuk negara Chu dapat memperoleh bakat seperti Tuan Su. Kau terlihat senang, tapi aku sedikit sedih. Entah kenapa, aku diprovokasi oleh seseorang yang datang ke kediamanku, menyebabkanku berkeliaran di luar selama beberapa hari ini. Dalam hati Suchen, Chu Tianming, rubah tua ini, dia benar-benar pandai berakting. Apa kau pikir aku nggak tahu bahwa semua ini telah diatur olehmu? Aku akan memberikan Tuan Su penjelasan. Kalian tangkap pangeran dan masukkan dia ke penjara. Hah? Apa? Ayah, apa yang kau lakukan? Tidak menunggu Tuan Hantu. Tutup mulutmu. Digampar langsung si pangeran. Dalam hati Chu Tianming, si idiot ini benar-benar gak berguna. Seseorang tutup mulutnya dan cepat seret dia. Dalam hati Chu Tianming, si idiot ini hampir aja
dia membocorkan tentang Tuan Hantu. Terus mulutnya disumpel tuh. Dalam hati Suchen, apa yang dikatakan Chu Aofeng barusan, Tuan Hantu, apakah ini rencana mereka? Dalam hati Xiaoran, hantu, Tuan Hantu, apa aku nggak salah dengar? Chu Tianming berkata nih, Tuan Su, aku telah memasukkan pangeran ke penjara surgawi. Menurutmu bagaimana? Dia harus ditangani. Dia sudah menyinggungmu dengan membuat tuduhannya sendiri. Kau bebas untuk membunuh jika ingin membunuhnya. Suchen membalas nih, mari kita bicara lagi setelah aku beristirahat. Pertarungan hebat tadi membuatku sangat lelah. Dalam hati Suchen, Chu Tianming ini dia cukup kejam. Demi menunda waktu, dia mengorbankan putranya sendiri. Tapi harga dari menyinggungku, satu putranya tidak akan cukup. Oke, sampai jumpa Tuan Su. Lalu si Huang Chang berkata nih, Guru, tunggu aku. Dalam hati Xiaoran, jika sungguh orang itu, apa yang harus kulakukan? Dalam hati Chu Tianming, Suchen, jangan khawatir. Aku akan membiarkanmu beristirahat dengan tenang. Ketika Tuan Hantu tiba, kau bisa beristirahat selamanya. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian.